Pak Tony, di masa pandemi ini ditetapkan pemerintah berakhir dan sudah beralih menjadi endemi sejak Ya, 2023 ya, lalu. ya, ya. Lalu harapannya seperti apa setelah dunia usaha ini sudah kembali menggeliat, kita lihat untuk mendukung pemulihan bisnis dan juga sebagai upaya mendukung program efisiensi. Jadi banyak juga perusahaan yang memutuskan untuk menghentikan dan menutup program DPPK bagi karyawannya. Anda melihat seperti apa? Apakah ini sudah mulai terasa? Iya, sebetulnya fenomena ini sudah agak lama ya terjadi ya. Sebetulnya mungkin dimulai 2015 sampai ya akhir 2022 lah. Saya sekarang 2023 saya tidak melihat itu lagi sebetulnya ya. Memang betul-betul ada yang DPPK yang selama ini menangani program pensiun manfaat pasti, itu mereka mulai beralih ke program pensiun iuran pasti ya. Dan ada beberapa yang kemudian juga mengalihkannya kepada DPLK. Memang betul alasan utamanya tentunya efisiensi. Selain mungkin kalau menurut saya ya ada dua hal sih yang menjadi latar belakang ya. Banyaknya kalau memang mau ini disebut sebagai fenomena pemindahan ya dari program PPMP, program pensiun manfaat pasti menjadi program pensiun iuran pasti. Pertama mungkin masalah administratif ya. Karena memang kalau program pensiun iuran pasti karena iurannya yang pasti, bukan manfaatnya, bukan di ujungnya. Jadi secara administratif lebih sederhana, tidak membutuhkan laporan yang terlalu banyak, tidak membutuhkan perhitungan aktuaris yang dilakukan setiap periode, misalnya setiap tahun. Lalu kemudian yang kedua adalah mungkin terkait dengan alasan profitabilitas ya. Karena memang kalau kita bicara manfaat pasti kan ada tujuan yang harus dipenuhi. Ya, ada rasio kecukupan yang harus dipenuhi, yang kadang-kadang sebagai pendiri mungkin agak sedikit keberatan ya, apalagi dalam kondisi perekonomian sedang melambat kemarin diakibatkan oleh pandemi 2020, 21 dan 22 gitu ya. Jadi dari unsur profitability aja mungkin itu bisa membuat program yang sebelumnya mungkin a little bit complicated ya dengan PPMP ya akan lebih mudah dengan PPIP. Ya, tetapi saya tidak melihat ya kalau untuk kesini tahun ini terutama setelah dikeluarkannya Undang-Undang P2SK ya yang sebetulnya mendorong juga untuk DPPK untuk menjalani program PPIP ya. Jadi mereka sekarang justru lagi belajar nih gimana kelihatannya mungkin ada beberapa karyawan atau mungkin cut off tertentu ya di tanggal tertentu karyawan yang masuk misalnya 2023 Januari 2023 ke atas itu mereka kelolanya ke dalam program PPIP. Jadi seperti itu. Untuk pindah ke DPLK ada beberapa tapi tidak banyak. Kalau itu disebut sebagai fenomena mungkin tidak seperti itu juga ya. Kurang lebih gitu sih. Baik, tadi Bapak sampaikan Bapak sudah tidak terlalu banyak lagi melihat adanya penutupan DPPK di korporasi-korporasi begitu. Tapi kalau melihat ke depannya di 2024 ini kan sebenarnya juga masih sangat volatil sekali begitu. Dan kalau memang alasannya adalah profitabilitas, apakah ada kemungkinan mungkin fenomena ini kalau memang disebut fenomena ini bisa terulang lagi? Ya, itu sebetulnya begini. Kalau kita lihat sekarang dengan Undang-Undang P2SK itu sebetulnya memang sudah mendorong DPPK itu untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Walaupun memang angkanya masih mungkin hanya sekitar 1/6 lah dari total aset DPPK sekarang ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke teman-teman dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia. Cuma memang kalau dilihat dari industri DPLK sendiri, saya meyakini sebetulnya kalau dana pensiun memang masa depannya kelihatannya ke program pensiun iuran pasti dan DPLK harus menjadi pemain di situ, should be a player ya, tidak hanya melengkapi gitu ya, tetapi should be a very significant player lah di situ. Jadi arah kebijakannya kelihatannya ke sana dan saya juga melihat dengan adanya pergeseran program dari PPMP ke PPIP itu menjadi sebuah peluang buat industri DPLK ya, pelaku industri DPLK untuk ya mempercantik diri lah, menyambut peluang-peluang yang menurut saya nanti ke depannya juga akan besar, akan very significant. Kurang lebih begitu. Baik, evaluasi perkumpulan DPLK terhadap fenomena program jaminan pensiun pekerja sejauh ini seperti apa?
Jaminan pensiun pekerja itu sebetulnya bukan produk atau program dari dana pensiun lembaga keuangan. Itu lebih kepada program wajib yang dijalankan oleh BP Jam Sostek ya, kalau kita bicara jaminan pensiun. Karena mungkin Mbak Anneke juga kita harus clearly define gitu ya, bahwa ada dua program kalau kita bicara program pensiun. Pertama yang bersifat wajib yang dijalankan oleh BP Jam Sostek, dan yang sifatnya sukarela yang dijalankan oleh DPPK dan DPLK. Jadi saya tetap melihat ke depannya memang ini harus diharmonisasikan ya. Tetapi tentunya harmonisasi ini jangan kemudian mengorbankanlah salah satunya. Jadi gimana azas replacement-nya itu diganti ke azas complementary lah, saling melengkapi. Jadi menurut saya harusnya seperti itu. Jadi kita berjalan bersamaan ya. Saya kan karyawan juga gitu ya, tentunya pengenlah jaminan pensiunnya juga terpenuhi, lalu secara program yang bersifat sukarela juga diikut sertakan gitu ya. Ya tentunya ini memang keputusan itu akhirnya ada di mana di perusahaan ya, di masing-masing perusahaan. Tetapi kita tentunya mendorong ke arah sana. Jadi balik lagi mungkin ke persoalan harmonisasi, idenya kalau menurut saya seharusnya yang dikedepankan adalah saling melengkapi lah dari apa yang sudah ada. Ya, jadi jangan kemudian pindah atau dari jaminan pensiun pindah ke DPLK atau DPLK pindah ke DPLK. Ini yang sudah sering terjadi ya Pak, sudah ya, dialihkan begitu. Betul. Ya, memang kita nggak bisa memungkiri ya. Karena kalau saya sebagai pengusaha juga mungkin akan berpikir seperti itu. Kalau bisa mengeluarkan hanya satu kali, kenapa harus mengeluarkan 2 kali? Kan seperti itu. Makanya azasnya harusnya jangan saling mengganti gitu ya, tetapi saling melengkapi. Kurang lebih seperti itu. Kalau memang misalnya sudah, kan ini memang ada ide dari pemerintah ya, dari Departemen Keuangan itu memang untuk mengharmonisasikan program pensiun. Nah mungkin juga nanti kita bisa diskusi lebih jauh mengenai hal itu ya, di mana kalau menurut saya masukan paling utamanya adalah azasnya ya harus saling melengkapi lah, kurang lebih dari apa yang sudah ada selama ini, yang sudah berjalan, program-program pensiun yang sudah berjalan. Kurang lebih seperti itu. Baik, tapi kalau kita melihat memang di institusi Dapen sendiri ini banyak kabar tidak sedap begitu. Salah satunya gitu ya? Juga dari BUMN gitu yang kita dengar disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN juga begitu. Apakah menurut Bapak ini akhirnya juga menjadi faktor yang membuat pengalihan ini akan lebih banyak lagi terjadi? Saya tentunya tidak dalam posisi untuk mengomentari ya kalau untuk BUMN ya, karena itu sifatnya sensitif, apalagi ini tahun politik. Tapi yes, mungkin persoalannya adalah di sumber daya manusia, terutama mengenai bagaimana dana pensiun itu orang-orang yang terlibat SDM dana pensiun ini ya memang harus kompetensinya harus bisa ditingkatkan ya. Dan karena terus terang saja ya, kadang-kadang yang mengurus dana pensiun ini biasanya para pensiunan gitu ya. Jadi mungkin ya sudah tidak tajam lagi, ya? Tidak produktif lagi. Nah ini yang memang harus dirubah. Selain masalah integritas tentunya ya, selain masalah integritas, kalau bisa kita serahkan ke profesional ya, tentunya pasti akan lebih baik lah seperti itu. Ya harapan saya begini. Tentunya DPLK juga akan hadir, PDPLK juga akan hadir untuk ikut serta membangun kompetensi dari sumber daya manusia dana pensiun. Ya syukur-syukur kalau memang BUMN itu juga percaya kepada kita gitu ya. Kemudian mengalihkan sebagian dari portfolionya kepada profesional seperti kita gitu. Itu sangat oke gitu ya. Kalau memang bisa seperti itu. Cuma memang kita masih panjang lah kalau kita bicara mengenai pengembangan SDM ini, memang PR-nya banyak ya, terutama yaitu tadi gimana diserahkan ke profesional ya, bukan hanya orang-orang yang memang sudah pensiun yang mohon maaf ya kadang-kadang mungkin nggak masuk ke tempat lain gitu, akhirnya masuk ke dana pensiun gitu, padahal kita semua sama-sama tahu ini uangnya besar dan long term. Gitu. Ini kita bicara investasi di sini, ini kita bicara pelayanan kepada peserta di sini, ini bicara integritas, bicara komitmen, bicara
kompetensi. Jadi banyak sekali faktornya. Jadi mungkin bertahap lah ya. Mudah-mudahan dengan kebijakan yang tadi saya dengar Pak Tiko ya, juga kebijakannya kan juga memang mau mencoba untuk meningkatkan kompetensi SDM dari teman-teman dana pensiun yang sekarang mengelola dana pensiun BUMN.